Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kalista Dian Kemala dengan NIM 187231017 akan mempresentasikan usulan topik skripsi yang saya ajukan. Nah, untuk judulnya sendiri ini merupakan analisis pengaruh data augmentation terhadap kinerja efisienet dalam klasifikasi tingkat skoliosis pada citra X-ray tulang belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, skoliosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang umumnya didiagnosis menggunakan citra X-ray oleh tenaga medis secara manual. Proses ini memerlukan waktu dan sangat bergantung pada pengalaman dokter maupun tenaga medis. Selain mendeteksi keberadaan skoliosis, penentuan tingkat keparahan kelainan ini sangat penting untuk menentukan penanganan yang paling tepat bagi para pasien. Namun pada penelitian citra medis, keterbatasan jumlah dan juga variasi data menjadi tantangan utama di mana mempengaruhi performa dari model deep learning itu sendiri. Oleh karena itu, dari penelitian yang saya akan lakukan, ini menggunakan teknik data augmentation untuk meningkatkan keragaman data pelatihan dengan model efisienet, sehingga model dapat mengklasifikasikan tingkat keparahan skoliosis pada citra X-ray tulang belakang secara lebih akurat dan juga konsisten. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana kinerja model efisienet dalam mendeteksi skoliosis pada citra X-ray tanpa penerapan teknik data augmentation. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan teknik geometric augmentation terhadap kinerja model efisienet dalam klasifikasi tingkat keparahan skoliosis. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh penerapan teknik photometric augmentation terhadap kinerja model efisienet dalam klasifikasi tingkat keparahan skoliosis. Dan yang terakhir, teknik data augmentation manakah yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap peningkatan kinerja model efisienet dalam mendeteksi skoliosis pada citra X-ray. Untuk output penelitiannya sendiri di sini ada 3, yaitu model deep learning efisienet yang mampu mengklasifikasikan tingkat keparahan skoliosis pada citra X-ray tulang belakang, dan model ini menghasilkan prediksi kategori skoliosis seperti mild atau tingkat parah, moderate dengan tingkat cukup parah, dan severe itu merupakan tingkat yang paling parah. Kemudian yang kedua, penerapan teknik data augmentation baik geometrik maupun fotometrik untuk meningkatkan keragaman data dan performa model dalam mendeteksi skoliosis, sehingga model lebih robust terhadap variasi citra. Dan yang terakhir, rekomendasi strategi augmentasi berdasarkan perbandingan pengaruh masing-masing teknik augmentasi terhadap performa model yang dapat dijadikan acuan untuk implementasi sistem deteksi skoliosis yang lebih efektif. Ini untuk layout pemecahan masalahnya. Yang pertama ada pengumpulan dataset, yang dimana saya menggunakan dataset dari website ASCE 2019 Grand Challenge yang berisi citra X-ray tulang belakang pasien dengan anotasi tingkat skoliosis. Nah, untuk saat ini saya sudah request untuk bisa bergabung di datasetnya. Jadi saya lagi request aksesnya untuk dataset dan masih menunggu untuk di-approve. Namun apabila tidak di-approve atau lama approve-nya, saya akan beralih menggunakan dataset dari ASCE 2019 MICCAI 2019 X-ray dataset yang ada di Kaggle ini. Nah, untuk model kerangka kerja atau tools yang digunakan, untuk deep learning modelnya menggunakan efisienet yang digunakan sebagai backbone untuk klasifikasi citra X-ray, skoliosis, serta data augmentation yang diterapkan untuk meningkatkan keragaman dataset dan kemampuan generalisasi model. Untuk tools atau library yang digunakan, yang pertama ada bahasa pemrograman Python, yang kedua ada model deep learning efisienet, yang ketiga ada Deep Learning Framework TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn,
Dan yang keempat atau terakhir ada data processing dan visualisasi dengan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Nah, ini untuk metode penelitian yang sudah saya diagram yang sudah saya buat. Yang pertama pastinya seperti yang saya katakan tadi yaitu pengumpulan data melalui website ASCE 2019 Green Challenge. Kemudian di sini ada pemrosesan data yang dimana ini ada citra X-ray, resizing dan juga normalisasi. Untuk resize sendiri ini agar ukuran gambarnya tuh dapat seragam dan juga normalisasi untuk menstabilkan nilai piksel. Nah, tujuannya supaya data dapat siap digunakan untuk model deep learning itu sendiri. Untuk pembagian data, selanjutnya ini ada eh, pembagian data yang dibagi menjadi dua, yaitu ada training data dan juga testing data. Untuk training datanya sendiri di sini digunakan untuk melatih model, sedangkan untuk testing data di sini digunakan untuk evaluasi dari model. Untuk training data, selanjutnya di sini dilakukan augmentasi data yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada geometrik, fotometrik, dan juga kombinasi. Nah, untuk geometriknya sendiri, ini seperti rotasi, flipping, zoom, ataupun shift. Untuk fotometriknya sendiri, di sini ada seperti brightness, contrast, dan juga noise. Kemudian saya menggunakan juga kombinasi dari geometrik dan fotometrik, apakah akan lebih akurat dan juga lebih baik hasil deteksi tingkat keparahannya, atau apakah sama aja. Kemudian di sini ada pembangunan model atau deep learning, di mana ini pelatihan model efisienet. Nah, saya menggunakan beberapa skenario, yaitu ada tanpa augmentasi yang menjadi baseline-nya, kemudian dengan geometrik, fotometrik, dan juga kombinasi. Ini setiap model akan dilatih sehingga optimal. Selanjutnya di sini ada evaluasi model efisienet, yang dimana Em, ini model kemudian diuji menggunakan data testing. Evaluasinya ini menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, kemudian ada precision, recall, dan juga F1 score. Ya, untuk tujuannya sendiri mungkin ini untuk mengetahui performa model dalam mengklasifikasikan yang mana. Kemudian yang terakhir di sini adalah analisis hasil dan rekomendasi. Untuk analisis hasil dan rekomendasi sendiri, saya membandingkan hasil dari semua model, kemudian saya akan menentukan teknik data augmentasi mana yang terbaik dan memberikan rekomendasi untuk para pengguna ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mekanisme evaluasinya sendiri, di sini ada dua, ada evaluasi model deep learning, jadi kinerja model efisienet dievaluasi dalam mengklasifikasikan citra X-ray tulang belakang berdasarkan kategori skoliosis, mild, moderate, dan severe. Evaluasi dilakukan pada beberapa skenario pelatihan, yaitu tanpa augmentasi, geometric augmentation, photometric augmentation, dan kombinasi dari keduanya. Performa model diukur menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan juga F1 score untuk menilai ketepatan klasifikasi pada setiap kelas. Ya, yang kedua ada evaluasi pengaruh data augmentation-nya sendiri. Jadi, apakah pengaruh teknik data augmentasi ini membandingkan kinerja model pada setiap metode augmentasi terhadap baseline tanpa augmentasi. Untuk tujuannya sendiri, untuk menilai efektivitas augmentasi dalam meningkatkan kemampuan model, mengenali variasi citra, serta menentukan strategi augmentasi dengan peningkatan performa yang terbaik. Ini untuk daftar pustaka dari topik skripsi saya. Ini ada paper acuannya. Kemudian, ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.